Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku ucapin selamat datang juga buat teman-teman yang nonton podcast OSIS di hari ini. Dan tentunya adalah kedua kalinya kita mengadakan podcast kembali teman-teman, dengan nama Sepulang Sekolah dengan tema Jadi Muda Jadi Hebat. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan kita pada hari ini, izinkan aku perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Alvin Fadilah Saputra dari kelas 8A dan jabatan aku di SMP Batik ini adalah sebagai ketua OSIS teman-teman. Dengan sesuai tema kita yaitu Jadi Muda Jadi Hebat, kita mengundang dua narasumber yang bisa dibilang prestasinya lumayan banyak dan lumayan terkenal ya di sekolah. Iya. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri dulu dari yang kanan. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farabi Matahari Timur. Saya dari kelas 9D. Saya Kakak Messi Saputra dari 9E. Oke, jadi sebenarnya Mas Kakak sama Mas Farabi ini bagi teman-teman yang sekolah di SMP Batik tentunya udah tahu kalau mereka ini jago main bola dan atlet sepak bola ya Mas ya. Amin. Ya, bisa dibilang. Nah, kalian ini kan tentunya udah terkenal sebagai atlet sepak bola ya di SMP Batik ya. Ya. Nah, menurut kalian apa pengalaman atau juara terbesar yang pernah kalian dapatkan selama menekuni bidang sepak bola ini? Kejuaraan yang paling buat saya itu pada saat saya masih di PS Kartasura, saya menjuarai JPL tingkat provinsi, yaitu Junior Premier League. Saya juara 1. Itu adalah kenangan terakhir saya sebagai pemain di tim PS Kartasura, dan sebelum saya pindah ke tim FS 17 FA. JPL itu apa Mas kalau boleh tahu? JPL itu adalah Junior Premier League yang diselenggarakan di dalam provinsi. Itu event yang cukup besar menurut saya. Kalau Mas Kakak mungkin ada pengalaman terbesar? Nah, ini kan kita kan soalnya satu tim. Berarti Iya. kayaknya sama. Oh, Juaranya jadi sama. kalian ini satu tim ya? Iya. Ya, Tentunya. Oh, jadi mereka berdua ini satu tim guys ternyata. Terus kalian nih ada nggak rencana buat sampai ke jenjang internasional? mungkin untuk internasional insya Allah di bulan April kemungkinan kita mengikuti Baratikap. event Baratikap internasional di Surabaya. Itu musuhnya luar negeri, ada yang luar negeri, ada yang Dalam. dalam negeri. Ya, luar negeri kemungkinan ada Argentina, Jepang, Cina, Bangladesh, dan masih banyak lainnya. Jadi berangkatnya bareng ya sama Iya. Mas Farabi sama Mas Kakan. Ternyata mereka ini kedepannya akan mengikuti perlombaan internasional nih teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga bisa bantu doa buat mereka juga biar bisa memenangkan perlombaan tersebut ya Mas ya. Amin, amin. Itu di tanggal berapa? Sorry. Kemungkinan kalau tanggalnya April. belum pasti. Kalau bulan? Kalau Bulan bulannya April. bulan April. April. Jadi April besok. Di mana? Surabaya. Ya, Iya, di Surabaya. Terus menurut kalian kok bisa sih awalnya yang dari awalnya cuman hobi semata sekarang bisa menjadi prestasi yang kalian dapatkan sebaik ini? Untuk saya dulu mengenal sepak bola itu dari umur 4 tahun. Pada saat saya masih kecil, saya suka bermain di halaman rumah saya atau di depan. Saya bermain dengan teman-teman saya di kampung, dan saya mulai tertarik mengikuti SSB itu di kelas 6 SD. Di kelas 6 SD saya diajak oleh teman saya untuk mengikuti suatu klub kecil yaitu SSB Al-Watoni. Saya di sana belajar ilmu yang cukup banyak, dari mulai mengenal sepak bola dasar, gimana cara bermain sepak bola, dan kemudian saya mulai serius untuk bermain sepak bola itu dipindahkan ke tim PS Kartasura. Saya di sana mendapatkan banyak sekali ilmu dan banyak sekali menit bermain, seperti bermain di Junior Premier League, Piala Suratin, dan Liga Top Skor. Setelah saya berpikir untuk mengikuti tim yang lebih besar dan jenjang ke depannya, sudah pasti saya pindah ke tim FS 17 FA Surakarta bersama kakak yang dilatih oleh pemain profesional dan mantan pemain tim nasional Indonesia yaitu Ferdinand Sinaga. Saya di tim FS 17 FA, saya mendapatkan pengalaman dan ilmu yang sangat-sangat banyak sekali dan bermanfaat sekali bagi saya. Karena itulah hal yang perlu kita ketahui sebelum kita mencapai kesuksesan nanti.
Saya berterima kasih kepada coach saya yaitu Om Ferdinand Sinaga. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Om telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya. Juga sudah dipercaya oleh Om, semoga apa yang Om percayakan kepada saya dapat membuahkan hasil yang efektif buat Om dan saya. Dan saya juga berterima kasih buat seluruh manajemen dan tim FS17 Eva yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat. Jadi Mas Farabi dan Mas Kakak ini sekarang berada di klub FS17 ya. Iya. Dan mereka ini nggak lupa sama klubnya guys, walaupun mereka udah banyak prestasinya. Nah, tentunya berarti di klub FS17 ini juga udah dapat banyak ini dong prestasi Iya, gitu. banyak Ya, sekali. benar. Jadi Mas Farabi dan Mas Kakak ini juga nggak lupa juga guys untuk mengucapkan terima kasih kepada klub yang telah membimbingnya ya teman ya Mas ya. Dan ini mungkin juga bisa jadi motivasi buat teman-teman yang awalnya cuman iseng main sepak bola Iya. dan mungkin emang punya bakat atau potensi di bidang sepak bola agar bisa ditingkatkan ke SSB ya. Iya. Sehingga bisa jadi kayak Mas Farabi ini. Nah, kalau Mas Kakak sendiri gimana tuh? Kalau aku dulu awalnya juga iseng-iseng main bola di kampung. Nah, setelah itu sering-sering main bola di kampung, aku meminta orang tuaku untuk mendaftarkan di SSB. Ikut SSB. SSB pertama saya tuh SSB Cikamenjangan yang di Kopassus. Nah, di situ saya belajar seperti passing, dribbling, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kelas 2 SMP, saya diajak oleh Farabi untuk gabung ke klub PS Kartosuro. Di situ saya mengikuti turnamen-turnamen kayak JPL gitu-gitu. Jadi sebelumnya Mas Farabi, Mas Kakak ini emang berbeda klub ya. Tapi akhirnya dari satu klub nih. Ya, Awalnya jadi satu klub nih yang ngajak duluan siapa? Yang ngajak duluan Farabi. saya. Oh, Karena kita dulu dari kelas 7 SMP kita temenan baik, dan kakak juga punya potensi untuk bermain sepak bola, jadi saya ajak ke tim saya. jadi udah lumayan deket dari kelas 7 ya tentunya. Dan mereka berdua ini bisa dibilang deket lah ya sampai sekarang ya. Ya. Karena mereka ini pindah klub pun juga bareng gitu guys. Nah, dengan baiknya pengalaman kalian nih ya, kalian pasti punya cita-cita, ya kan? Saya yakin. Apa cita-cita terbesar kalian? Mulai dari Mas Farabi. Cita-cita saya sih, saya ingin sekali bermain di liga profesional, dan semoga saya juga bercita-cita ingin bermain di tim nasional Indonesia agar bisa membanggakan kedua orang tua saya. Kalau Mas Kakak? Saya juga ingin bermain di timnas Indonesia nasional dan bermain di klub luar negara seperti Eropa. Jadi mereka ini memang udah punya planning untuk cita-cita mereka sendiri ya. Dan tentunya mereka ini juga ingin membanggakan kedua orang tua mereka yang sudah tentunya mendukung Mas Farabi dan Mas Kakak ya selama Mensupport sekali. menekuni bidang sepak bola ini. Nah, tentunya apa cara kalian untuk mencapai cita-cita terbesar tersebut? Karena aku yakin kalau kita mau mencapai cita-cita itu kan pasti ada hal yang kita lalui ya. Ya. Apa? Untuk itu kita perlu usaha, mungkin kita harus membagi waktu untuk pendidikan dan latihan, karena kita hampir setiap hari pagi sekolah dan sorenya latihan. Jadi kita juga harus bekerja keras dan melawan diri kita sendiri untuk melawan rasa capek kita agar menjadi pesepak bola profesional. Kalau Mas Kakak sendiri gimana tuh Mas? Kalau usaha, kita harus membagi waktu pendidikan dan latihan. Itu kita juga harus mau merelakan salah satunya, seperti membagi waktu yang tepat. Nah, tentunya kalau kita emang ingin fokus ke prestasi kita juga harus membagi waktu dengan pendidikan kita ya Mas ya. Karena semua yang berlebihan tuh nggak baik teman-teman. Jadi kita perlu menyeimbangkan keduanya. Nah, tentunya Mas Kakak dan Mas Farabi ini bisa menjadi contoh teman-teman. Karena aku satu sekolah nih ya dengan Mas Farabi dan Mas Kakak. Mas Farabi dan Mas Kakak ini emang masuk kelas guys. Dan pulangnya tuh setiap siang karena mereka ada latihan ya Mas ya. Sore. Nah, jadi mereka tuh seimbang antara pendidikan dengan prestasi itu seimbang ya Mas. Iya. Dan tentunya bagi teman-teman itu juga bisa menjadi contoh bila teman-teman ini memulai dari awal. Tentunya juga harus bisa memanage waktu tersebut ya. Oke. Tentunya
banyak hal yang kalian lakukan, ya kan? Terus selama kalian menekuni bidang sepak bola ini, apa tantangan terberat kalian? Untuk tantangan kita sendiri, kita harus perlu kerja keras melawan rasa malas kita, dan kita harus latihan setelah pulang sekolah. Itu adalah resiko kita. Untuk merasakan pahitnya dulu, baru merasakan kenikmatannya di masa depan nanti. Jadi teman-teman nggak boleh ya memandang sebelah mata, wah Iya. Mas Warabi enak banget nih, prestasinya baik banget, sering pulang cepat lagi. Padahal di balik itu semua kita perlu menyeimbangkan waktu ya Mas ya. Banyak pahitnya. Jadi teman-teman itu di balik perjuangan Mas Warabi mendapatkan prestasinya tersebut itu, Mas Warabi juga perlu menyeimbangkan waktu teman-teman. Tambah lagi menurut aku memanage waktu itu nggak semua orang bisa teman-teman. Dan itu harus konsisten ya Mas ya. Ya, Betul sekali. konsisten. Kalau Mas Kakak sendiri gimana Kalau Mas? saya yang pertama itu harus bekerja keras. Kita harus jangan malas-malasan juga. Jangan mudah capek dengan hasil. Kita harus semangat. Gitu. Jadi Mas Kakak ini juga punya pendirian yang sama teman-teman. Dan Mas Kakak ini emang tipenya orang yang gak gampang nyerah. Karena waktu itu Mas Kakak ini sempat mengalami patah tulang ya Mas Ya, ya, itu di patah bagian tangan. Dan Mas Kakak ini masih menekuni bidang sepak bola sampai saat ini. Artinya Mas Kakak ini punya pendirian besar dalam menekuni bidang sepak bola teman-teman. Karena dia sudah merasakan pahitnya bahkan sampai patah tulang ya Mas Ya, ya. Itu kalau boleh tahu gara-gara apa, Mas? Itu gara-gara main futsal. Sparring antar sekolah. Terus jatuh Ya, atau jatuh. dorong. Jadi buat temen-temen kalau ingin memulai dari awal kita harus punya prinsip ya. Karena kalau orang nggak punya prinsip, mungkin kalau tangannya patah, ya udah dia nggak bakal main lagi teman-teman. Karena dia udah nggak punya pendirian terhadap hal yang dia kejar. Berbeda dengan Mas Kakak, karena Mas Kakak ini aku yakin punya pendirian lah ya untuk membanggakan orang tua juga. Nah, terus menurut kalian nih peran sekolah dalam hobi kalian nih gimana? Mendukung atau masih butuh kritik dan saran? Mungkin kalau Pak Dino melihat berkenan Pak. Untuk peran sekolah sih menurut saya mendukung sekali dan mensupport kami, apalagi tentang soal izin. Kita hampir setiap hari izin pulang cepat karena ada kegiatan latihan, dan mungkin kita sempat nggak masuk beberapa hari karena itu ada event banyak sekali, dan sekolah pun mensupport kita tanpa halangan apapun. Mereka izinkan untuk kami menjadi anak yang berprestasi. Kalau Mas Kakak juga sama berarti? Ya, sama. Nah mungkin bisa patut diapresiasi untuk SMP Batik Surakarta atau sekolah kita ya Mas, karena sudah mendukung anak mudanya menjadi seseorang yang bisa berprestasi tetapi juga tetap mementingkan pembelajarannya ya Mas ya. Betul. Tentunya di balik seluruh hal yang mereka dapatkan ini terdapat rintangan yang besar juga ya teman-teman. Jadi semua itu ada prosesnya ya Mas ya. Ya. Benar Pak. Sekarang kita ada quiz dikit nih atau game cepat dikit. Ini mulai dari Mas Farah dulu ya. Oke. Pertanyaan pertama. Egy Maulana Fikri atau Marcelino Ferdinand? Marcelino Ferdinand. Main di Persija atau Persib? Persib. Pilih jadi kapten tim nasional atau top skor Liga Champion? Kapten tim nasional. Pilih debut di Liga 1 dulu atau langsung ke luar negeri? Debut di Liga 1. Main di tim nasional atau klub luar impian? Main di tim nasional. Oh, berarti jiwa raganya Indonesia banget nih ya. Harus itu karena cinta tanah air. Ya, contoh ya teman-teman ya. Kalau buat Mas Kakak ya sekarang ya. Jawab cepat. Coba sebutin klub favorit, boleh dari dalam atau luar negeri. Kalau dari dalam itu Persija. Kalau dari luar? Barcelona. Oke. Jawab cepat ya. Sekarang sebutin pemain idola dari luar negeri. Lionel Messi. Mbappe atau Lamine Yamal? Lamine Yamal. Pedri atau Bellingham? Pedri. Oke, cepat ya. Sekarang ini jawabnya harus duluan. Siapa yang duluan jawab? Oke. Siap. Oke, siap ya? Siap. Sebutin salah satu pemain dari klub Madrid. Kylian Mbappe. Sebutin pemain dari klub Barca. Pedri. Ya sebelum sempat pikir ya. Iya. Sebutin pemain dari negara Inggris. Foden. Oke. sebelah Pemain imbang nih ya. Terakhir nih. Sebutin pemain dari negara Brazil. Neymar Junior.
Boleh, Kita boleh, Mas boleh, Warabi ini boleh. cepet banget guys mikirnya. Harus cepat guys. Mikirnya cepet ya. Oke. Dan yang terakhir, kalian ada nggak pesan-pesan buat teman-teman agar bisa termotivasi juga untuk menjadi seseorang yang bisa berprestasi tentunya dan bisa memanage waktu. Sebutin dong dalam 3 kata. Mungkin untuk saya sih semangat, pantang menyerah, dan gapai cita-cita kalian untuk masa depan yang cerah. Kalau Mas Kakak? Saya disiplin, konsisten, dan kerja keras. Jadi itu ya guys yang Mas Warabi dan Mas Kakak ceritakan selama menekuni di bidang sepak bola. Ya. Nah, tentunya teman-teman juga harus nyontoh hal positif yang mereka lakukan ya teman-teman. Karena Mas Warabi dan Mas Kakak ini emang orangnya konsisten ya Mas ya. Ya. Dan menurut aku orang yang konsisten itu nggak gampang guys. Karena bagi aku sendiri sebagai ketua OSIS dengan banyak kesibukan juga, kita harus menyeimbangkan antara organisasi aku dengan pendidikan aku sendiri teman-teman. Nah tentunya juga bisa jadi contoh buat teman-teman yang ingin memulai mendapatkan prestasi seperti Mas Warabi dan Mas Kakak ya. Oke. Dan aku sebenarnya mau ngucapin terima kasih buat Mas Warabi dan Mas Kakak yang udah sempat datang ke acara ini. Dan dengar akhir-akhir ini bakal ada ini ya perlombaan Baratikap ya. Iya. Itu ikutnya personal atau klub Mas? Klub, saya mengikuti klub tim FS 17 ya Pak. Yang dilatih oleh Ferdinand Sinaga. Jadi kedua orang ini mengikuti klub di Ferdinand Sinaga 17 teman-teman ya. Semoga sukses dalam perlombaannya, bisa mendapatkan juara. Dan bagi teman-teman semoga bisa termotivasi juga ya tentunya di balik banyaknya prestasi yang mereka dapatkan teman-teman. Dan mungkin itu aja yang bisa aku bahas pada hari ini. Dan aku mau ngucapin buat teman-teman juga yang udah ngelihat sampai akhir, semoga acara ini juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi teman-teman jangan lupa tetap semangat dalam melakukan hal yang ingin kita lakukan teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada hari ini. Saya Alvin Fadila Saputra, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.